Ujian, satu kata ini seringkali menjadi satu hal yang bagi sebagian orang amat menakutkan atau cukup membuat khawatir. Semua orang atau makhluk apapun sudah pasti pernah mengalami ujian. Ujian adalah salah satu proses tahapan untuk menuju ke level berikutnya. Ada bermacam-macam tingkat ujian dari yang paling mudah sampai ujian ke tingkat paling tinggi dan berat. Ini tergantung ke level mana ia akan diangkat atau hal istimewa apa yang akan ia dapat. Bahkan di dalam pendidikan formal pun ada yang namanya ujian, yaitu untuk mengukur sedalam apa atau sejauh apa memahami apa-apa pelajaran yang telah kita dapati. Rasanya mustahil bila manusia tidak pernah diuji sekalipun di dalam hidupnya. Sejauh apa ia menerima ujian itu? Apakah dengan keikhlasan, keterpaksaan, atau bahkan menganggapnya sebagai musibah atau hukuman? Bagi sang terpingit sendiri, yang namanya ujian hidup telah ia dapatkan dari kecil. Bahkan mungkin sedari kandungan pun kehadirannya sudah menjadi ujian bagi orang-orang terdekatnya. Ini mengandung banyak makna dan arti. Sedari kecil ujian-ujian itu sudah sering menimpanya, walaupun sosoknya saat itu masih belum mengerti dan paham akan sebuah ujian. Tapi ia terpaksa menerima segala ujian itu. Ujian-ujiannya saat itu memang seringkali datang dari orang-orang terdekatnya, baik itu dari keluarganya ataupun lingkungan terdekatnya, ataupun dari orang-orang yang dipercaya olehnya. Sedari kecil ia terbiasa menerima ujian untuk mentalnya, emosinya dan luka hatinya. Ia terbiasa mendapat cacian ataupun ejekan dari orang-orang yang terdekat darinya, entah itu teman-teman sekolah ataupun di sekitar tempat tinggalnya. Di usia dewasa pun ia masih mendapat ujian yang sama, sehingga ia sudah terbiasa dengan cacian dan ejekan. Ia terbiasa mendapatkan fitnah atas dirinya. Tentunya siapapun akan merasakan sakit atas perlakuan-perlakuan itu. Sedari kecil ia terbiasa dengan keadaan yang dilematis. Hingga dewasa ia berpindah-pindah pun, tetap ada saja ujian-ujian yang ia terima. Tentu saja sebab itu sangat wajar bila ia merasa sedih dan sering bertanya-tanya, mengapa ujian-ujian itu seringkali menimpanya. Bahkan fitnah-fitnahan keji yang selalu ia terima dari orang-orang itu. Di dalam kesedihannya itu, ia lalu mendekatkan dirinya kepada Roh-Nya. Ia mengikhlaskan semua ujian-ujian itu untuk ia terima, walaupun ia merasakan kesakitan atas ujian-ujiannya itu. Ia hanya meminta untuk dikuatkan di dalam menerima ujian itu, dan semoga Roh-Nya meringankan langkahnya untuk terus menjalani kehidupan ini dengan tawakal. Memang ujian yang paling berat adalah ketika menerima ujian dari orang-orang di dekatnya, pengkhianatan, fitnahan, kebencian, tuduhan, bahkan kadangkala ia diremehkan. Ini terjadi berulang kali. Ia selalu diremehkan dan tidak dianggap. Segala upaya yang ia berikan untuk orang-orang terdekatnya kadang dipandang sebelah mata, walaupun ia lakukan dengan sepenuh hati dan ikhlas. Sang terpingit berpasrah atas ujian-ujiannya itu. Ia hanya mampu berdoa dan berlapang dada atas semua. Dia percaya Tuhan tidak akan menguji umatnya di luar batas kesanggupan umatnya itu. Ia yakin Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang akan terus membimbingnya ke jalan yang dikehendakinya. Orang terdekat sang terpingit maknanya bisa siapa saja, entah itu keluarganya, saudaranya, sahabatnya, orang-orang yang dekat dengannya, ataupun orang-orang di lingkungannya. Apakah orang terdekatnya itu mengirimkan serangan-serangan juga terhadapnya? Wallahu alam bisawab. Dalam hal ini hanya Tuhan saja yang mengetahuinya. Biarlah hanya Tuhan dan waktu saja yang menjadi saksinya. Semoga sang terpingit selalu diberikan kekuatan oleh Roh-Nya untuk menjalankan semua ujian-ujian itu.
Masalah hadiah istimewa atau level yang akan ia dapat setelah ujian-ujian itu, ia sama sekali tidak memikirkannya, hanya ikhlas dan berpasrah. Ujian, satu kata ini seringkali menjadi satu hal yang bagi sebagian orang amat menakutkan atau cukup membuat khawatir. Semua orang atau makhluk apapun sudah pasti pernah mengalami ujian. Ujian adalah salah satu proses tahapan untuk menuju ke level berikutnya. Ada bermacam-macam tingkat ujian dari yang paling mudah sampai ujian ke tingkat paling tinggi dan berat. Ini tergantung ke level mana ia akan diangkat atau hal istimewa apa yang akan ia dapat. Bahkan di dalam pendidikan formal pun ada yang namanya ujian, yaitu untuk mengukur sedalam apa atau sejauh apa memahami apa-apa pelajaran yang telah kita dapati. Rasanya mustahil bila manusia tidak pernah diuji sekalipun di dalam hidupnya. Sejauh apa ia menerima ujian itu? Apakah dengan keikhlasan, keterpaksaan, atau bahkan menganggapnya sebagai musibah atau hukuman? Bagi sang terpingit sendiri, yang namanya ujian hidup telah ia dapatkan dari kecil. Bahkan mungkin sedari kandungan pun kehadirannya sudah menjadi ujian bagi orang-orang terdekatnya. Ini mengandung banyak makna dan arti. Sedari kecil ujian-ujian itu sudah sering menimpanya, walaupun sosoknya saat itu masih belum mengerti dan paham akan sebuah ujian. Tapi ia terpaksa menerima segala ujian itu. Ujian-ujiannya saat itu memang seringkali datang dari orang-orang terdekatnya, baik itu dari keluarganya ataupun lingkungan terdekatnya, ataupun dari orang-orang yang dipercaya olehnya. Sedari kecil ia terbiasa menerima ujian untuk mentalnya, emosinya dan luka hatinya. Ia terbiasa mendapat cacian ataupun ejekan dari orang-orang yang terdekat darinya, entah itu teman-teman sekolah ataupun di sekitar tempat tinggalnya. Di usia dewasa pun ia masih mendapat ujian yang sama, sehingga ia sudah terbiasa dengan cacian dan ejekan. Ia terbiasa mendapatkan fitnah atas dirinya. Tentunya siapapun akan merasakan sakit atas perlakuan-perlakuan itu. Sedari kecil ia terbiasa dengan keadaan yang dilematis. Hingga dewasa ia berpindah-pindah pun tetap ada saja ujian-ujian yang ia terima. Tentu saja sebab itu sangat wajar bila ia merasa sedih dan sering bertanya-tanya mengapa ujian-ujian itu seringkali menimpanya. Bahkan fitnah-fitnahan keji yang selalu ia terima dari orang-orang itu. Di dalam kesedihannya itu, ia lalu mendekatkan dirinya kepada Rob-nya. Ia mengikhlaskan semua ujian-ujian itu untuk ia terima, walaupun ia merasakan kesakitan atas ujian-ujiannya itu. Ia hanya meminta untuk dikuatkan di dalam menerima ujian itu, dan semoga Rob-nya meringankan langkahnya untuk terus menjalani kehidupan ini dengan tawakal. Memang ujian yang paling berat adalah ketika menerima ujian dari orang-orang di dekatnya, pengkhianatan, fitnahan, kebencian, tuduhan, bahkan kadangkala ia diremehkan. Ini terjadi berulang kali. Ia selalu diremehkan dan tidak dianggap. Segala upaya yang ia berikan untuk orang-orang terdekatnya kadang dipandang sebelah mata, walaupun ia lakukan dengan sepenuh hati dan ikhlas. Sang terpingit berpasrah atas ujian-ujiannya itu. Ia hanya mampu berdoa dan berlapang dada atas semua. Dia percaya Tuhan tidak akan menguji umatnya di luar batas kesanggupan umatnya itu. Ia yakin Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang akan terus membimbingnya ke jalan yang dikehendakinya. Orang terdekat sang terpingit maknanya bisa siapa saja, entah itu keluarganya, saudaranya, sahabatnya, orang-orang yang dekat dengannya, ataupun orang-orang di lingkungannya. Apakah orang terdekatnya itu mengirimkan serangan-serangan juga terhadapnya? Wallahu alam bisawab. Dalam hal ini hanya Tuhan saja yang mengetahuinya.
Biarlah hanya Tuhan dan waktu saja yang menjadi saksinya. Semoga sang terpingit selalu diberikan kekuatan oleh Roh-Nya untuk menjalankan semua ujian-ujian itu. Masalah hadiah istimewa atau level yang akan ia dapat setelah ujian-ujian itu, ia sama sekali tidak memikirkannya, hanya ikhlas dan berpasrah.